Oke, oke. Em, aku buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih ke Muktada yang sudah menyempatkan hadir Meet pada malam hari ini. Jadi insya Allah Meet pada malam hari ini itu lebih ke sharing aja terkait PKM itu seperti apa, terus dinamika PKM itu seperti apa, terus mungkin nanti Muktada bisa ceritain tuh perjalanan PKM kan sebenarnya bisa dikatakan sebuah perjalanan panjang gitu ya. Ya, Dari kita apa itu namanya menyatukan ide dengan teman-teman, terus mm, nanti buat proposal, belum nanti proposal, lolos internal atau enggak. Bahkan mm, kalaupun lolos internal ke Simbol Mawa sampai pengumuman pendanaan itu berapa bulan itu kalau yang tahun kemarin setengah itu. tahun, Tengah pertengahan tahun tahun. nggak sih? Bulan Ya, Juni apa Juli itu? waktu liburan tuh. Ha. Ya itu kan lama banget kan. Jadi PKM itu perjalanan panjang. Belum nanti pembuatan laporan perkembangan, buat akun media sosial, Hmm, terus laporan akhir, akhirnya masuk Pimnas. Dan Pimnas pun nah, itu nanti juga diseleksi lagi posternya, terus presentasinya, iya ya, enggak? nah, Nah itu mungkin langsung aja, mungkin Muktada bisa perkenalan diri, oh ya, namanya, eh, terus asalnya, gitu. kenalin, siap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan teman-teman, saya Muktada, biasa dipanggil Ada gitu, dari kuliahnya di UGM jurusan Teknologi Informasi, angkatan 2022. Nah, di waktu tahun kemarin tuh 2023, awal-awalnya kan emang sebenarnya kenal PKM-nya tuh udah dari sebelumnya lagi gitu. Eh just info, Muktada kan eh lulusannya tuh SMA 2021. Nah, habis itu 1 tahun tuh pernah di Universitas Tanjung Pura. Nah, di Pontianak, Untan. Karena di seleksi SBM pertama tuh nggak lolos di sini, di UGM. Ngambilnya dulu tuh jurusan teknik mesin. Nah, habis itu, Oh, teknik. habis itu gara-gara di Untannya pilih sistem informasi, jadi sekarang tertariknya ke teknologi informasi. Alhamdulillah tahun 2022-nya tuh lolos itu kan masuk UGM. Nah, jadi waktu di dulu tuh di Untan tuh pernah ikut ini seleksi PKM juga, cuman GFT, gagasan futuristik tertulis. Itu kan cuman ini kan, cuman ngumpulin ide aja kan. Kalau GFT itu dia nggak ada garap-garapnya apa gitu. Sama kayak, Tapi kalau GFT itu dia tuh dapat pendanaan apa enggak sih? Kan dia kan cuma ide doang kan, ah, gitu. nah itu ndak pendanaan. Jadi waktu GFT sama AI itu dia cuman dapat insentif berapa juta, 4 juta apa. Hmm. Nah, jadi selama itu tuh palingan GFT paling nyantuy, cuman ini aja apa? Paling sosmed atau apa gitu laporannya. Aduh ya kalau penilaiannya di sini. Nah, terus GFT. Nah, itu lah udah mulai kenal-kenal program kreativitas mahasiswa ini. Cuman waktu yang di Untan juga nggak ini, nggak lolos seleksi. Nah, Hmm. teruslah eh pokoknya kayaknya enggak lah. GFT sama AI itu nggak didanain, nggak ada pendanaan, cuman insentif aja langsung. Oh, Heeh. pantas apa itu pengumuman lolos internal kemarin tuh loh. Tak lihat judulnya tuh ada PKM lulus lolos pendanaan, terus ada yang Ya, sini. Nah, aku mikir ini kok apa bedanya lolos pendanaan sama yang apa gitu? Apa yang satu didanai, yang satu enggak? Oh, ternyata bedanya itu tuh. heeh, harusnya. Ini apa sih? Ya ya.
Oke, oke. Format ini penilaiannya nih cuman format artikelnya. Artikelnya tuh tata tulis. Ini bisa ini enggak? Share screen Oh, ya? mau share screen? Boleh. Oh, boleh, boleh, boleh. Sebentar. Kalau share screen itu Ada di baik. ini di apa sih? Pedoman GFT. Hmm. Tahapan solusi yang ditawarkan dan prediksi keberhasilan. Sumber informasi. Oh, Mungkin bisa cerita-cerita apa itu PKM, mungkin habis ini aja sih. Mungkin bisa. nah, ya kan? Nah, mulailah. Jadi waktu di udah di tahun pertama semester kedua di UGM tuh ini pengennya sih emang ikut lagi sih PKM tuh. Sampailah di Januari waktu kemarin-kemarin tuh kan pengennya ikut tim PKM cuman eh nyari tim aja, nggak usah kayak bikin idenya gitu loh. Kayak Hmm. kayak masih sibuk-sibuk gitu lah. Waktu apa ya? Kayaknya udah Februari deh. Murtada baru join tuh. Karena sebelum-sebelumnya tuh ada yang oprek cuman nggak kualifikasinya tuh nggak cocok gitu loh. Kita merasa impostor. Ah, terus lah sampai kan udahlah nanti aja PKM. Sampailah waktu Murtada dengar ini eh teman Murtada ikut juga yang ini teman deket lah ikut juga. Ya udah kalau Bismillah kalau ada lagi kan kita langsung gas aja, nggak apa walaupun belajarnya nanti lah yang penting masuk tim dulu. Terus itulah baru nemunya tuh di BCN BCN broadcast grup line Oh, grup line prodi. Jadi biasanya di grup line prodi itu ada nggak misalnya di geologi Mas Ona ya pakai itu ada pasti. angkatan kan. Kayaknya hampir semua angkatan atau mungkin semua jurusan tuh pasti ada grup lain. Nah, nah itu Tapi ujung-ujungnya itu nggak kepake juga biasanya buat awal masuk aja itu. oh Kalau iya. udah Kalau di Muktada tuh TE, TI, TB kan. Jadi Hmm. satu angkatan tuh ada 270 lah totalnya. Nah, itu tuh biasanya untuk nge-share kayak oprek-oprek gitu. Heeh. Nah, itulah Hmm. yang dapatnya tuh dari situ. Tim dicari mahasiswa teknologi informasi yang ingin belajar bersama untuk apa PKM terkait WhatsApp bot untuk psikologi kan. Udah kata enaknya tuh ini emang kata belajar bersama tuh menenangkan lah lebih kayak impostor syndrome tahu enggak maksudnya biasanya kalau Ah, anak-anak awal-awal tuh merasa dirinya tuh masih belum cukup gitu loh oh iya impostor iya. syndrome Itu sama sih. Dulu tuh aku nggak tahu apa itu yang PKM ini ya. Awalnya itu ngajak temen teknik kimia gitu. Tapi Heeh, dia masih semester 1. Aku sebenarnya udah bilang kita heeh. belajar bareng kok sebenarnya. Lah Nah itu. itu palingan Mungkin ya itu. biar mau Tapi karena rasa kurang ya beliau akhirnya mengundurkan diri gitu. oh gitu mengundurkan diri Iya, akhirnya kita nyari orang lain. oh Tuh. gak apa yang penting jebak aja dulu masuk tim Coba. ah karena Muktada pun sebenarnya nggak tahu kan semester 2 belum ini kan belum apa kayak ilmunya tuh palingan berapa lah Iya, tapi tentang ya BTW AI ya, apa itu kamu kan kemarin kan tentang itu ya, apa itu bot WA gitu. Itu pakai AI yang apa enggak itu? PKM anu ya, RSH ya, tapi ya itu ya masuknya ya. RSA jadi artikel ilmiah ya di situ sebagai luaran tambahan aja Oke, kalau oke. RSA tuh iya nggak sih iya pokoknya eh luarannya tuh yang pasti kan ini yang pasti itu kan laporan akhir kan itu pasti. Oh, Terus ini apa sih? Mana ya? Laporan akhir
laporan hasil penelitian. Nah, itu pasti. Nah, yang sisa-sisanya nih artikel jurnal, modul penelitian, policy brief. Nah, itu tuh luaran tambahan untuk nambah nilai presentasi lah. Nih, lihat kelihatan nggak? Ini masih nganu CV. apa itu? Masih yang halaman 15. Oh, saya. Oh, ini. Nah, kayak Oh, ini artikel. laporan punyamu itu. Nah, nah ini yang mendadak ngambilnya di yang di presentasi PIMNAS ini. Oh, Heeh. itu yang artikel jurnal itu berarti kamu buat artikelnya itu berarti. Iya, heeh. Ini judulnya apa Oh, nih? hmm. Artificial Intelligence. As a psychological first Nah, loneliness in student. Itu berarti nah ini. jurnal ya? Ya, Itu jurnal internasional apa jurnal lokal? Sinta gitu. UIN Wali Songo kayaknya ini. Oke Nah, oke. tapi ini walaupun masih tetap dimasukin walaupun masih submission kan. Nggak apa, Oh, tetap dimasukin. Yang penting kita udah nunjukin udah upload lah, udah jadi jurnalnya. Udah jadi oke oke. artikelnya. Nah, terus modul penelitian. Ini kalau ini yang RSH ya untuk RSH. Nah, kalau KC itu biasanya luaran tambahannya apa ya? Kalau Kemitraan KC nggak sih? apa? Kemitraan dengan apa gitu? Itu nganu Ya kan? PI. Kemitraan tuh PI. Kalau KC itu kita buat prototipe aja. Itu prototipe atau alatnya udah jadi gitu. Tapi Hmm, kalau di pedomannya tuh nggak harus alat itu memberikan manfaat langsung saat itu juga. Kayak ya. gitu. Oh, oh jadi kalau prototipe itu udah cukup ya? Udah cukup sebenarnya itu. Oh, alah. Tapi ya nggak Nah, tahu sih kriterianya penilaiannya seperti apa. Soalnya baru tahun ini ikut. oh iya. Nah, Terus dari ini PKMPmu itu sebenarnya gimana? Apa itu kan dia kan menilai nganu kan apa itu ya efektivitas ini kecerdasan buatan buatan. bot itu berarti dia pakai AI atau gimana itu sistemnya Udah. atau juga itu. Oh iya ya. Jadi di sini kan mana nih? Jadi bot WA-nya tuh pakainya ChatGPT. Hmm, Bot WA-nya tuh pakainya ChatGPT. Terus di ChatGPT itu kita untuk ke WA-nya tuh kita pakai namanya apa ya? API-nya lah. Kalau API tahu nggak masalah? Jadi untuk membawa suatu program kayak ChatGPT ini ke platform lain, nah itu pakainya API. hmm. Nah, kayak penghubung lah, penghubung aplikasi. Nah, itu Oh. API itu, penghubung aplikasi. Soalnya aku sendiri kan backgroundku bukan tentang teknologi gitu ya. Soalnya yang Ya, aku pikirkan kan bukan yang kalau software itu biasanya udah kayak kekunci gitu ya. Jadi kalau mau masukin sesuatu kayak nggak bisa kan. Kayak gimana ya? Kalau nggak salah tuh di WA kan sudah terkunci enkripsi apa-apa gitu loh. Lah terus itu ah, masukinnya gini gitu. nah itu ada walaupun nggak ini ya, nggak official dari WA-nya, cuman ada yang bikin, ada yang apa sih? Kayak orang inilah apa? Nyediain bikin sendiri API-nya, bisa bisa apa? Terhubung ke WA botnya gitu loh. Jadi Hmm, kontak kita tuh jadi pesan botnya. ya. Nah itu sebenarnya Murtada nggak paham segitunya lah. Pokoknya jadi ini kan bukan KC ya, Hmm. bukan KC kan. Nah karena RSH, jadi kayak program kita tuh program mandiri atau ngambil dari modifikasi program orang lain pun nggak masalah. Oke oke oke. Tapi Heeh. punyamu ini dia tuh modifikasi. Berarti kan kalau modifikasi semisal ada jurnal yang membuat seperti itu. Terus kamu Hmm. melihat, kamu telah oh ini ada
semisal ada celahnya atau mungkin kekurangannya, oh atau mungkin bisa disimpelkan gitu, atau memang itu tuh murni ide dari kelompokmu atau timmu gitu? Nah, kayaknya kita nih apa ya? Efektivitas tuh ini kan eh penelitiannya tuh tentang efektivitas. Oke oke oke. Artinya itu tuh apa ya? Eh melanjutkan, bukan? Ya Melanjutkan efektivitas itu penelitian kan enggak berarti sih? intinya membuat sesuatu itu lebih apa ya? Memvalidasi ya. Enggak, pokoknya kesimpulan yang kemarin tuh ini buat ini nih efektif enggak untuk menjadi teman curhat mahasiswa. Pokoknya itu kayaknya enggak ada latar belakangnya tuh ya. Enggak ada inilah, enggak ada penelitian itunya. Enggak ada penelitian, belum ada lah kayaknya Oke oke oke. Berarti belum terkait. anu ya, berarti bisa dikatakan memang ide murni gitu ya? Ah, Pakai ChatGPT untuk dalam tanda kutip teman curhat mahasiswa gitu, yang mungkin ke banyak WA-nya yang oh baru ya, kebanyakan gitu, oke pakai oke. WA-nya. Nah, sebenarnya ini kan Muktada kan juga masuknya kan udah pertengahan kan. Nah, itu idenya tuh dari tim Muktada sebenarnya, dari yang udah duluan kan, dari teman sekelompok Muktada untuk ide ininya, anak Mmm. psikologi. Oh anak psikologi, oke Hmm. oke. Nah, terus, nah udah tuh habis tanggal Februari upload simbol mawar, Maret April itu hening, masih apalah, udah palingan kita mempersiapkan botnya lah, kira-kira bisa ndak nih untuk dipakai. Muktada tuh nyari-nyari botnya lah waktu habis submit tuh. Mmm, Nya kata oke. teman Muktada kan awal-awal nggak mesti sekarang kok apa nyiapin apa ins- alat penelitiannya kan. Ini kan kayak botnya tuh kan menjadi ini instrumen penelitian. Mmm, oke Nah, oke. kayak kayak katanya nggak harus sekarang. Kan kita kan belum pendanaan juga. Nah, terus digunainnya kan waktu penelitiannya aja. Jadi Muktada tuh bisa lah kalau misal setelah pendanaan atau bulan Juni, Juli, Agustusnya tuh baru siap buatnya tuh bisa. Nah, cuman waktu kemarin tuh habis pendanaan tuh langsung langsung ketemu yang berhasil gitu loh. Berhasil eh integrasiin ke WA-nya. Oke. Mungkin ada contohnya Nah, nggak? Apa itu di WA tuh seperti apa gitu loh dari punyamu itu ah, ada contohnya nggak? ini kan kayak apa ya? Kita jawab, kita jawab habis itu dia tuh ini membalas sesuai pesan yang kita aja. Sama kayak ChatGPT, persis. Mmm, oke. Jadi Berarti di sini intinya tuh dia tuh sebenarnya dari ChatGPT dimasukin ke WA gitu ya, kurang lebih ya? ah, jadi sebenarnya penelitian ini nih ngetes ChatGPT, cuman kebaruannya pakai model bot WhatsApp. Itu kayaknya yang kebaruannya tuh. Oh, oke oke Heeh, oke. Soalnya penelitiannya. yang aku tahu gitu ya, apa ya, tentang AI, memang kayak AI ya, eee, tapi ya bukan kayak AI sih, kalau dilihat trennya, kata-kata tuh PKM yang nyinggung tentang AI, kemudian IoT, apa sih itu, ya itu, terus tentang machine learning, terus deep learning, Ngetren. ya Iya ya. itu Heeh, kayaknya memang lagi naik hype-hype-nya. daun nggak sih ya, tentang Iya, itu? heeh, Soalnya kan ini aku ya, apa itu, PKM-ku kan ini, PKM-KC tentang buat alat spektrofotometer, atau mungkin Muktada waktu membaca pengumuman apa itu, yang lolos internal mungkin ada namaku di situ. heeh, Nah itu kan tentang spektrofotometer untuk mendeteksi logam berat, tapi dia kan nanti ada satu sensor, soal ini kerjasama sama teman-teman ELINS, mhm, Elektronika dan Instrumentasi.
nanti sumber cahaya ditembakin ke sampel air, terus nanti kan punya panjang gelombang, lah itu ditangkap sensor, terus nanti mesin learning-nya mengolah itu panjang gelombangnya, ini termasuk senyawa apa, sederhananya seperti itu sih, kayak gitu. Yang aku tahu tentang Berarti AI seperti itu, apa sih alat untuk ini? mendeteksi logam berat sebenarnya itu. Pakai Nah, spektrometer itu. heeh. Tapi ini keterbaruannya, dia tuh pakai salah satu senyawa yang tujuannya tuh untuk mengikat, apa itu namanya, logam-logam berat itu biar lebih sederhananya tuh biar bisa keikat semua gitu loh. Pakai asam galat. Nah, asam galat tuh contohnya itu di teh. Lah, teh kalau dikasih Hmm. air yang logamnya tinggi, dia tuh warnanya akan berubah jadi biru tua atau hitam. Nah, itu bisa mbok coba semisal di Ah, Kalimantan, nah itu, sungainya semisal banyak besinya, nah itu dicoba, itu kan ya. nanti kan warnanya bakalan berubah. Lah itu nanti diolah pakai AI untuk pakai mesin learning untuk menentukan kadarnya itu seberapa gitu. Kadarnya berapa miligram per liter kurang lebih seperti itu sih. Tapi ya belum tahu kan masih namanya aja masih lolos internal, tapi kan juga nggak tahu lolos pendanaan Itu apa pakai enggak. apa? Metodenya machine learning juga. Heeh. Heeh. Pakainya mesin learning, terus nanti diolahnya pakai regresi linear, Heeh. nanti output-nya kalau punya aku itu alat prototype semacam spektrofotometer yang bisa dibawa ke mana-mana, Nah, sama nanti terintegrasi sama di aplikasi. Nah, itu ada kebetulan hmm, temen Elins yang bisa desain UI UX apa-apa ya namanya ya sih, UI UX. UI UX ya Tampilan itu. tampilan aplikasinya lah. Heeh. Nah, tampilan aplikasinya dan dia juga bisa pemrogramannya untuk buat aplikasinya kayak gitu. Oh, Tuh. berarti Terus apa? desain apa? Elins geologi. Bukan, aku geografi lingkungan. Oh ya, sipil ya? Apa sih? Bukan, maksudnya fakultas geografi. Oh, heeh. Kalau prodinya geografi lingkungan, kayak gitu. Habis itu Elins. Elins 2, terus Heeh. kimia 2, yang geografi cuma aku. Oh, oh mantap. Nah, Nah, itu tentang itu sih. Ya tapi ya juga nggak tahu nanti ya lolos atau enggaknya itu. Kalau punyamu sekarang itu cenderungnya tentang apa? ini ya lebih ini produknya tuh mainan kartu, kartu Oh, edukasi. Heeh. Nah, oke jadi oke. bisa ditampilin AR sama bisa nunjukin virtual garden juga. Nah, Hmm, jadi pengenalannya tuh eh lewat ini 3D dari HP gitu. Itu sih oke oke produknya. oke. AI kayaknya Pakai enggak AI ada. juga ya? Enggak ada. Palingan Eh, palingan itu AR. Itu, oh, AI kalau enggak augmented reality enggak sih? nah gitu aku nggak tahu, bukan Yang bidangku banyak soalnya. yang banyak dipakai itu teknologi-teknologi ngetren kan. Ya sekarang, tapi kalau dilihat yang dari lolos internal itu IoT apa-apa sih bacanya tuh IoT itu loh. Internet of Things. Oh, itu Nah itu, pastinya pastinya sih, enggak sih? Kalau KC itu kebanyakan IoT enggak sih? Emang semuanya enggak sih? Hah? kayak kebanyakan banyak kalau yang pakai Heeh. istilah machine learning apa-apa banyak yang pakai itu atau mungkin deep learning atau apa gitu. Nah, Internet of Things itu kan maksudnya eh, perangkat atau device yang terhubung ke internet, bisa terhubung ke device lain lah. Nah, itu Internet of Things. Ya Oh, kayak kayak punya Mas Sona itu kan alat ya, oh, spektrofotometernya itu kan alat terhubung ke oh, aplikasi. Ah, jadinya Internet of Things. oh, ya 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 ya. Soalnya Nah, itu itu. apa itu kalau alatku itu nanti tuh dia itu selain di aplikasi, jadi nanti tuh di aplikasinya juga terhubung sama cloud
cloud apa-apa sih itu, pokoknya server, di Ya, mana cloud tuh. nanti Nah, setiap orang yang punya alat itu, dia bisa menguploadnya ke servernya, sehingga semua orang yang mau akses data terkait pencemaran logam berat, hmm, dimanapun berada pakai alat itu tuh bisa tahu. Jadi itu kayak sebuah sistem apa ya, pengumpulan, ya semua orang bisa tahu lah aksesnya dengan mudah itu untuk, oh di daerah ini diuji pakai ini, besinya itu segini, itu. Jadi itu nggak harus ya. dia yang uji, mungkin bisa orang lain, di tempat lain, tapi datanya terkumpul jadi satu gitu loh. Oh iya. Jadi apa kalau kalau orang ngetes zat tuh Heeh, datanya di tempat masonanya. ya intinya jadi satu di servernya itu. Jadi semua orang tuh bisa mengakses data itu dengan mudah gitu. Jadi tahu Heeh. sebaran, kalau dalam bahasa geografi itu sebaran spasial Ya. Oh, pencemaran logam berat di semisal di Indonesia itu di mana aja, kayak heeh. gitu. Dengan menggunakan alat itu. Semisal Muktada pakai alat ini di Kalimantan. Heeh. Oh, nanti kan keluar hasilnya. Hasilnya terus kesimpan ke server. Terus aku ngecek di semisal di Jogja. Terus keluar hasilnya segini. Lah, nanti aku bisa Oke, tahu kesimpan. punyamu dan Heeh. kamu bisa tahu hasil punyaku kayak gitu. Berarti tujuannya emang ini, emang apa? Memetakan data spasial gitu. Ya, secara tidak langsung seperti itu. Latar Tapi belakangnya, tujuan Hah? latar belakangnya. Kalau latar belakangnya ya sebenarnya ya, kalau pengujian air gitu ya, logam berat atau apapun itu, Ya. dia tuh alatnya itu mahal. Terus alatnya nggak bisa dibawa ke lapangan, gitu. Oh, Nggak bisa dibawa ke lapangan, terus nanti kalau seandainya mau uji laboratorium, itu sampel harus diawetkan. Dan kalau proses pengawetan kan ribet, harus ditambah senyawa ini, terus didinginkan pada suhu sekian. Itu kan ya. orang-orang umum atau mungkin masyarakat umum secara umum ya, itu kan akan kesusahan gitu ya untuk menggunakan atau untuk mengetahui pencemaran logam. Jadi kita intinya berusaha membuat sesuatu yang sangat rumit, sekiranya bisalah orang itu tanpa keahlian tertentu bisa make gitu loh. Ya, ya, ya. Ya Oh, memang heeh. Selain memang selain itu juga ada ya. Bukan cuman es pemetaan itu. iya, bukan cuma Heeh. pemetaan. Ya sebenarnya anu Heeh. sih, memang Praktis. alat ini nggak bisa menggantikan kedudukan alat laboratorium. Tapi dalam hal sidik cepat untuk mengetahui langsung di lapangan, gambaran besarnya alat itu bisa digunakan. Tapi Hmm, seperti itu. Kan nggak mungkin bawa alat segede lemari semisal ke tengah hutan kan ya mustahil kan. ya. Nah, Oh iya, kayak gitu. spek spektrometer. Spektro. Spektrofotometer itu ada juga namanya AAS. Terus ada ion kromatografi itu kan alatnya gede-gede. Mustahil kita lagi di tengah hutan bawa alat kayak gitu kan. Oh alah. Iya, Deng. Nah, itu Ah. itu Oh, alatnya nah itu. gede-gede dan satu itu mahal itu. Ah, Nah, paling paling biasanya ya, pengalaman kemarin tuh itu yang ditanya-tanya tuh banyak di latar belakangnya. Mengapa Anda ini, mengapa kayak RS1, mengapa Anda memilih umur segini untuk target penelitian? Mengapa ini, mengapa ini? Palingan itu waktu banyak presentasi final atau laporan gitu. di laporan. Malah di finalnya tuh iya latar belakang kayak gitu juga. Hmm. Sama, Wah, heeh. mungkin kamu bisa cerita apa itu Muktada waktu kamu final itu dulu tuh waktu itu di Unpad ya kalau nggak salah ya. Iya di Nah, Bandung. nah itu waktu final itu gimana? Apa itu kan presentasi gitu ya? Ya. Presentasi.
kan penilaiannya presentasi sama poster. Lah mungkin Muktada bisa cerita-cerita presentasinya, terus posternya. BTW Heeh, kamu itu nganu ya, emas di presentasi, perak di poster merah apa poster, kebalik? posternya merah. Posternya perak, presentasinya emas ya? Ya, Oh, oke oke. Ya mungkin bisa diceritain tuh apa? tentang presentasinya sama desain posternya itu gimana gitu loh. Oke oke oke. Nah, jadi sebenarnya kan eh, kalau udah timnas tuh ya, semua tim tuh anggap ini dari Muktada ya. Eh, kita tuh mentalnya tuh udah mental pemenang aja. Heeh. Wes mantap. Ah, Yakin gitu ya? salah ini. Ah, jadi eh, kalau misalnya udah timnas, itu anggaplah udahlah, pokoknya yang penting kita ini cuman ini presentasi akhir aja. Sisanya kan udah monitoring evaluasi, kan ada dua kan, monitoring evaluasi internal satu, monitoring evaluasi dua, terus PKP 2 yang ini, yang apa sih? Yang BG. Nih, lihat nggak Mas? Oh, itu simulasi PKP. Ini Nah, berarti yang setelah pengumuman lolos PIMNAS itu ya? Kan ada yang lolos sebelumnya. pendanaan. Terus nanti ada yang lolos PIMNAS gitu itu kan? Nah, jadi di waktu sebelum PIMNAS itu kita harusnya tuh ada ada apa ya? Tiga kali presentasi. Jadi yang pertama monitoring dan evaluasi satu, terus yang nah nih waktu apa namanya? Nih monitoring evaluasi ada nggak? Eh, nggak Itu ada ya? diagram alir apa ya? Ya pokoknya jangan-jangan cuman UGM. Nah, jadi kayak mungkin cuman di UGM aja ya ini. Monitor Hmm. ada namanya tuh monitoring dan evaluasi satu 2. Jadi kita tuh presentasi pencapaiannya sampai mana oleh internal UGM. Hmm. Nah, jadi itu udah ditanya-tanya tuh tentang apa sih pencapaiannya gini 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 udah sampai mana, kenapa milih di sini. Nah, itu udah pokoknya kayak udah apa lah, kayak udah terbiasa gitulah kita tuh presentasinya. Nah, jadi waktu PIMNAS tuh eh ya cuman ya udah terbiasa presentasi biasa aja gitu. Palingan finishing. Nah, Hmm. gitu. Pokoknya misal ya untuk di UGM juga tuh juga waktu sebelum sebelum ke PIMNAS kita tuh bisa minta dilatih. Maksudnya kayak dilatih pertanyaan-pertanyaan lah ke pembimbing PIMNASnya. Jadi sampai malam PIMNAS Muktada tuh, malam PIMNAS kan harinya kan dibagi dua kan, hari ke satu, hari kedua. Sampai hari Hmm. keduanya tuh kita pun masih bisa latihan. Jadi kayak masih difasilitasi lah. Kita Sama latihan. Ah, ini Pak, saya mau latihan presentasi. Mohon mohon di apa? Kayak apa ya? Kayak diuji gitulah. Ah, kayak diuji. Jadi kita tuh terbiasa dengan presentasi presentasi gitulah. Nah, terus di tim Mukada tuh emang kata kata itunya waktu latihan tuh kata pembimbingnya juga yang uji presentasinya tuh kita kan udah makin banyak pembimbing makin banyak eh, masalah makin banyak yang diketahui kekurangannya di mana kan. Nah, hmm. itu kita dapat tipsnya tuh katanya eh, emang pilih satu nggak usah semua presentasinya. Jadi tim Muktada kan ada 5 kan, ada 5.
Hmm. Ya, yang presentasinya itu cuman 2 orang. Oh, Sisanya nggak apa, nonton aja. Palingan waktu pertanyaan baru kita bagi jawaban-jawabannya, biar semuanya. waktu itu aku dengar dari temanku yang PKM KC, dia itu tentang alat EWS longsor. Katanya itu yang presentasi cuma 1 orang kalau nggak salah itu. Nah, Atau memang iya. dari waktu presentasi PKM itu tuh sebenarnya itu waktu PIMNAS ya, itu tuh nggak dibatasi Mana? harus berapa orang gitu. Ah, iya, emang katanya emang gitu. Itu 1 orang kan? Hmm. Itu sampai Pimnas. Oh iya, iya. Enggak, yang teman Mas Sona. Yang katanya 1 orang aja sih atau gimana Ah, kurang tahu itu. Atau hati-hati. memang gimana bebas kok. Nah, nah, emang bebas, emang bebas kan, nggak ada aturannya kan. Cuman dari tips pembimbing kita tuh gitu, nggak usah kebanyakan. Soalnya nanti waktu transisi tuh, waktu transisinya bikin waktunya lama juga kan. Ya ya. Waktu Berarti malah ngabisin lebih waktu. efisien 1 orang gitu ya. 1 orang mempresentasikan. Itu kan Mm, maksudnya kalau misal di waktu 10 menit, kan berarti cukup dia aja yang fokus untuk mengatur waktunya gimana, ya, materi berapa slide itu bisa cukup 10 menit. atau enggak waktu waktu transisi itu cepet cepet aja, kayak apa namanya, udah disiapin lah. Oke. Itu Pokoknya sebenarnya nggak sampai semua, presentasinya. katanya maksimal 2 orang aja gitu loh. Hmm. Itu presentasinya berapa menit atau waktu timnas itu? 15 menit. Oh, 15 menit. 15 menit menjelaskan dari latar belakang, terus sampai ah pembuatan ah alat, terus sampai kesimpulan gitu ya. ya, nah itu 15 menit, 10 menitnya tanya jawab. 15 menit, 10 menit tanya jawab berarti presentasi cuma 5 menit. ah Lah enggak, gimana sih, presentasi 15 menit. presentasi 15. Ditambah Nah, 10 menit tanya jawab. iya. Oh, kirain 15 menit itu udah presentasi sama tanya jawab. Oh, oke oke oke. Nah, 15 menit, 10 menit kebalik, Deng. 10 menit presentasi, 15 menitnya tanya jawab. Nah, itu. Hmm, Heeh. oke Jadi oke. kita harus memposisikan tiap bagian presentasinya lah. Bagian Hmm. presentasinya tuh udah apa? Udah fix. Pokoknya pas malamnya tuh udah ngira-ngira waktu presentasi, udah gladi bersih lah. Oh, ini pas 10 menit nih. Udah ngepas banget lah. Nah, terus Pas 10 menit gitu. heeh. Jadi waktu Pimnas kemarin tuh kita dikasih stopwatch dari 30 menit per tim. Jadi per tim dikasih 30 menit, 30 menit. 5 menit persiapan, 5 menit persiapan, ngetes, ngecek PPT. Mm, eh, Terus dari menit 25 sampai 15 presentasi. Udah menit ke-15, nah itu baru tanya jawab. Jadi Oke kita oke. harus lihat-lihat Berarti dari jurinya gitu berarti nggak ngasih tahu. Ya, intinya waktu itu waktu. diserahin Nah, ke peserta berarti. tapi kalau lewat ada dikasih tahu waktunya sudah habis, gitu. Jadi langsung Oke. pada dewan juri untuk tanya jawab lah. Tapi kalau misalnya kemarin ya pengalaman Muktada, kalau misal udah closingan lewat dikit tuh nggak apa. Heeh, Oke oke. heeh. Tapi nganu ya, apa itu kan presentasimu kan itu bisa, Masya Allah bisa dapat medali emas gitu ya. Sebenarnya itu yang menjadi kunci. Oh, siap. Kuncinya tuh apa gitu loh. Maksudnya
kan mungkin bisa jadi banyak orang kan presentasinya juga bagus gitu. Ya pastilah orang yang lolos PIMNAS kemudian presentasi itu pasti presentasi mereka bagus-bagus. Ya, yang membedakan presentasimu dengan kelompok lain itu apa? Presentasi sepertiga malam. Ah, siap. Masya Allah. Presentasinya ke siapa? Walah, walah. Nah, ya apa ya? Katanya emang waktu kan Mas Ona kan penilaian PIMNAS tuh katanya banyak. Hmm. Ada presentasi 60%. Presentasi itu persentasenya 60% kan. Nah, yang lain-lainnya tuh laporan, kemajuan, sosial media katanya yang 5% tuh. Terus Oh. eh, apa namanya anggaran gitu kan, ketepatan anggaran. Nah, itu banyak apa aspek yang dinilai lah. Nah, kata dosen Muktada tuh sebenarnya kita tuh ini presentasinya tuh juga nggak wow wow gitu loh. Jadi kayak waktu malamnya tuh malam Pengumuman. malam apa? Pengumuman nggak expect, malah Oke, nggak oke. expect. Katanya kita menangnya tuh di laporan kemajuannya. Laporan kemajuannya tuh katanya itu yang menang. Nah itulah katanya kan ada yang bagus, tapi katanya tuh ini eh, dananya tuh kayak kemahalan gitu loh. Kayak aplikasinya tuh wawancaranya di kafe atau kayak wawancara di kafe pantas mahal kata jurinya. Nah itu mungkin yang buat nggak tahu juga ya kayaknya di situnya. Nah sama yang selain ketepatan dananya tuh cuman selain ketepatan dana kayaknya sama eh, minta ini sih eh, doa di grup KMMP. Iya ingat Itu nggak? waktu itu kamu toh? Ah, Oh yang alah. yang apa Yang jogging kan? Ada jogging apa? oh yang Lagi besoknya itu jogging. nggak bisa ngeramein. Oh alah. Masya Allah. Berarti besok lolos pendanaan langsung waktu mau PIMNAS minta doa ke grup KMMP gitu Siap, ya. siap. Oh, paling itu sih. Ah. Ya, Siapa tahu kayaknya di di dalam grup KMMP itu ada orang soleh gitu ya. Masya Allah ya. Masya Allah. Di sepertiga malam gitu. Langsung mendoakan Muktada. Wah. banget lah. Masya Nah, Allah. itu tapi kalau di UGM ini enak lah kayak kita tuh difasilitasinya benar-benar lah. Oke, Jadi oke. kan itu latihan Cek. latihannya tuh apa malam hari H-nya pun malam hari H-nya tuh latihan juga sampai malam. Eh, tapi itu latihannya di mana? Bukannya itu udah di Ngano kayak di Unpad gak sih? Apa di mana itu? Nah, terus Di latihannya di mana? hotelnya, di Oh, di penginapannya. hotel. Nah, Hmm. jadi di Itu yang ngelatih penginapan dosen pembimbing atau dari dosen lain itu? dosen pembimbing kan ini udah kayak kita tuh enggak malah kalau Muktada minta pertanyaan tuh dengan dosen pembimbing tuh, beliau udah langsung ngasih tahu ke Bu Bu Indranya tuh udah ngasih tahu, oh ini harus dibetulin nih. Nah, nanti soalnya ditanya-tanya gini. Nah, untuk dosen lain kita nyari yang di luar sepengetahuan dosen kita pastinya. Hmm. Pokoknya ngeklop benar lah dengan dosen pembimbing. Oke, oke, oke. Jadi kayak kita Oh. tuh berenam lah. Ya terus apa itu namanya? Tadi kan katamu kalau di PIMNAS itu yang paling berat bobotnya itu kan di laporan kemajuan. Ya kan? Nah, presentasi 60%. Oh, presentasi. Ah, Presentasi, oke. Sebenarnya tuh di presentasi itu apa sih yang perlu disampaikan itu? Maksudnya apa ya? Mungkin cara pembawaannya kah? Atau mungkin dari segi yang disampaikan? Atau mungkin yang menjadi kayak apa ya? Cukup tricky juga itu di bagian sesi tanya jawab itu. Bisa ya, jadi ada ya, nggak sih kelompok ya, yang ketika ditanya sama dosen, apa itu penguji, ya. dia nggak bisa jawab.
Nah, itu juga harusnya kita tuh emang jawab semua sih. Kalau mau sempurna ya. Hmm. Sama tanya jawab itu. Wah, tanya jawab kan termasuk di presentasi, ya kan? Heeh. Heeh, aspek tanya jawab pokoknya setiap kita tuh emang udah menguasai lah bidangnya masing-masing. Kayak Muktada tuh kemarin pokoknya bagian teknologi kan. Oh ini Muktada eh, kayak penanggung jawab pertanyaan seputar teknologi lah. Tapi yang lain tuh bisa juga harusnya. Harusnya Hmm. paham juga di bidang situ. Setidaknya Pak bisa dasarnya lah bisa paham. Cuman kalau misalnya ada pertanyaan teknologi, Muktada gini menambahkan, Muktada yang menambahkan gitu, menambahkan teman saya itu Hmm. boleh. Jadi misal Berarti teman, kayak pembicara pertama tetap dia menjelaskan. Cuma mungkin ada bagian tertentu yang dia itu belum lengkap dalam menjelaskan, terus itu boleh boleh kita tambahin. Pokoknya oke kekompakan tim lah. oke oke oke. Tapi nganu nggak sih, aku pernah lihat. Oh iya, itu waktu presentasi nggak boleh direkam ya katanya ya. Enggak. Sama Nah nggak itu boleh difoto nggak katanya. kalau foto-foto gitu bisa sih ya. Sebenarnya bisa, cuman katanya enggak ini, enggak usah ngerekam katanya. Oke oke oke. Tuh, Tapi kok ada aku pernah ada kok. lihat video. Apa itu kayak presentasi timnas itu sambil ada kayak gayanya gitu, misal Muktada tim, bahas misal apa kamu Nah itu punyamu boleh, ada. sekreatif kita. Ya punyamu ada kayak gitu berarti kayak ada selebrasi apa-apa gitu. Ah, malah tunggu ya. Ada. Jadi di kemarin tuh kita kostumnya tuh ada kayak pakai inilah kostum aksesoris lah untuk Hmm. kekompakan kan. Nah, kita tuh pakai Slayer di sini. Slayer apa gambarnya apa hati kesehatan mental kan. Oh, oh. Itu kayak gitu-gitulah. Nah, terus waktu akhir tuh kita ada apa? eh Waktu quotes quotes ini bersama teknologi mewujudkan kesehatan untuk negeri. Nah, itu juga kreatif kita gitu lah. Ada Nah, itu ada. gerakan tangannya nggak? Semisal iya Heeh, iya iya. heeh. Emang Hmm. pokoknya sebebas kita lah waktu presentasi itu. Sebebas dan sekreatif gitu ya. Mm-mm. Oke oke. Terus aku mau tanya terkait poster. Itu kalau poster itu memang udah gimana ya? Itu tuh segi penilaiannya tuh gimana itu kalau poster itu? Nah, katanya tuh tunggu. Eh, Tapi Muktada nggak ini ya, nggak ada nyimpan. Pokoknya eh di poster harusnya eh selain itu kelengkapan informasi kita lah kan, kayak informativitas posternya sama white space kayak posternya tuh nggak rame gitu loh. Ada ada Nggak terlalu ramai dan nggak terlalu sepi. Intinya informatif ah, gitu ya. Oke ah. oke. Kalau poster tuh malah Muktada nggak terlalu ini karena dibimbing ada pembimbingnya khusus poster. Oh ada pembimbingnya sendiri atau dari UGM untuk yang Oke, itu? ada ahli poster. Oh berarti nanti kayak nganu. Semisal Dia berarti ada dosen yang bisa bapaknya Pak Heru membimbing apa? bagi, Heeh. membimbing Ngasih tahu, bagian. oh ini nih, ini ini nih dempetan nih, nggak usah. Ini kok kayak apa? eh Kereta api, nggak usah ganti-ganti desainnya. Nah, nah, itu udah ini. Jadi kita enak nyesuaiin selera beliau aja. Oh, oke oke. Nah, Oh ya mungkin bisa nggak apa itu ditunjukin postermu yang tahun lalu itu seperti apa? tunggu ya, kayaknya harus ngelihat YouTube aja paling. Kayak Oh itu yang soft filenya nggak nggak Muktada pegang. hmm, itu nganu ya apa itu namanya? Katanya sampai malam banget apa sampai jam berapa itu? Jam 3 Ya katanya itu, ya. pokoknya
acara ini ya, acara ini kan abis Isya tuh udah kesana kan. Oh. Nah, itu kita ditambah pengumuman poster dulu, habis itu pengumuman siswa teraktif, presenter teraktif, itu juga ada. Nah, jadi tiap kelas tuh, tiap kelas Mas Nona, itu tuh kita kan dibagi. Misalnya KC itu kan banyak kan, KC 1, KC 2, KC 3, KC 4. Nah, itu Oh. setiap kelasnya tuh dinominasiin. Hmm. Oke, oke. Hmm. Berarti seandainya kalau misal ada 5 RE, semisal 5 kelas RE, Eh, berarti di situ ada 5 medali emas, ada 5 Ya, medali perak, 5 ah, medali perunggu. Oh. 5 presenter terbaik. Gitu. Jadi makanya banyak. Nah, ini kan awalnya kan ini. Saya liatin. Ini kan awalnya kan ngomong-ngomong dulu pembukaan. Nah itu yang bikin lama tuh sampai jam 12 malam. Nah ini mahasiswa bertalenta. Lihat nggak? Terus maksudnya mahasiswa bertalenta tuh berarti dia presentasinya bagus apa gimana itu? Nah, presentasinya terbaik kalau gitu. Oh, berarti cara pembawaannya, kemudian penyampaian informasinya kayak gitu ya? Kayaknya yang paling ini sih, yang paling apa? Yang paling keren sih. Tapi kan ini nggak Kalau kelompok, individu kan? individu, individu. Nah, jadi kita tuh udah apa diliatin lah waktu presentasi itu siapa yang paling aktif waktu menjawab, waktu presentasi. Makanya kalau misal mau tuh kita pilih presenternya tuh emang yang paling inilah, yang paling jago lah di tim kita. Paling jago Paling, komunikasi gitu ya? itu enaknya gitu. Kayak langsung tegas, kayak nggak bingung-bingung gitu. Hmm, ya intinya dia menguasai materi bener itu. Ah, Oke. mana ya? Poster tuh akhir-akhir. Nah, ini kalau poster tuh kayaknya nggak ini deh. Pokoknya asal kita ada yang bisa desain tuh, udah jadi, baru tanyain ke itunya, tanyain ke bapaknya ini gimana, Pak. Langsung langsung diiniin, langsung direvisi tuh. Mantap, mantap. Hmm. Nggak Ya terlalu memang, ini kalau poster Mengkodak, nggak terlalu megang. hmm, memang difasilitasi bener ya berarti ya? Hmm. Oke, oke, oke. Teman-teman yang ngerjain. Mana ya, mana ya, mana ya, mana ya. Oh ini nih. Kayaknya kalau poster tuh lebih ke ini sih. Gambar besarnya tuh unik gitu loh, eye catching. Oke, oke. Oh ini kan ada nih, ada gambar ininya, gambar paling gedenya. Kalau KC itu mungkin ini ya, mungkin Alatnya, gambar alatnya. Se. Oh ini pas ini. Mutada kan di kelas RSA 3. Waktu yang lalu tuh. Nah ini kan poster dulu kan, baru presentasi kan. Ah ini malah lebih nggak expect lagi. Oh ini expect deng. Insya Allah kita dapat poster lah. Kalau nggak presentasi kan. Nah ini nih. oh, Nah kayak gini. Jadi di tengahnya tuh ada kayak komponen apa ya yang menariknya lah. nah itu yang garis Nah tengah terus ini kan panjang ini itu yang apa itu? ini garis tengah panjang nih ini ya apa sih eh tahapan penelitian Oh, isi kalau yang emasnya pokoknya itu gimana tuh? pokoknya Di kelasmu itu? eh, isi presentasi itu kita masukin dalam poster. Nah itu palingan poster tuh. Hmm,
Pokoknya tuh presentasi itu semua materi presentasi itu ada di dalam poster itu ya. Heeh. Nah, ini kan ada nih, Hmm, ada semua di presentasi. Kayaknya gitu deh. oke oke oke. Aman lah kalau poster tuh nggak gimana-gimana. Setidaknya menenangkan aja sih kalau poster kita udah keren gitu tuh. Setidaknya ngamanin poster lah. Oke oke mantap. Terus sebelum hari ke apa ya? Hari ketiganya tuh inilah. Hari ketiga ada pameran poster di Unpadnya tuh. Jadi poster kita tuh setelah dinilai itu dipamerin. Jadi bisa ngelihat apa di satu di gor Unpadnya lah. Nah itu kita isinya kumpulan poster Timnas. Jadi kita bisa ngelihat poster-poster yang lain juga sebelum itu tuh pengumumannya tuh. Ada sih di sini foto foto Timnas. Paling itu kalau poster. Lama banget. Dia kan ini sekalian ada konser juga. Oh itu yang buat lama ya. Oh, capek orang pengennya dengar ini, dengar pengumuman. Sama kalau UGM itu kan paling rame kan. Ya tau lah kalau ini Iya iya. supporteran. Ini ya apa itu namanya yang Supporteran. apa namanya juara umum balik lagi ke UGM ya. Ah, ya yang lain yang lainnya kalah suara lah kalau UGM. Kalau ada UGM. Katanya itu kan apa itu kok kayak nggak tahu ya, tapi katanya tuh universitas yang ada di daerah ya Jawa Barat atau Ya sekitarnya itu dikit. Nah, terus sedikit ya, ada yang bilang itu karena katanya bukan kelasnya Timnas itu, jadi katanya yang ingin internasional katanya, tapi ya juga nggak tahu sih siap. tuh. Nah, ini kayaknya tapi UI dikit juga. Hmm, itu saya juga belum pernah dengar dari ITB apa UI, atau mungkin aku sendiri yang informasinya ITB masih ada banyak. Setelah UGM oh tuh ITB. oh IPB nggak sih. Iya, IPB, ITB, Oh Unhas, oh alah. ITS Semarang juga banyak. Oke oke. Biasanya itu yang institut-institut tuh mainnya di KC biasanya. Iya, 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 iya. Heeh, Bener yes. ITS tuh banyak. ITS terus ngerti ya. ITS itu biar tuh lawannya berat-berat. Kelas berat. Ya, heeh. Paling itu, paling sekarang ya ini aja sih. Masih lama juga kan. Oh, sih. Enak-enak. Pokoknya kalau di UGM tuh Mas Sona tuh inilah. Kita difasilitasi benar-benar lah. Oke oke. Mungkin kan kan udah apa itu kamu ada foto dokumentasi waktu sama timmu atau sama dosen pembimbingmu gitu ada nggak? Ada di mana ya? Itu ketuanya dari mana itu? Dari psikologi. Yo, iyalah. Empatnya psikologi. Oh, cuma kamu sendiri yang dari teknik. Nah, itulah. Ya, begitulah. Ini enggak sih? Bukan deh. Ada dokum ini. Ini dokumentasi Pimnas. Se. Kalau mau lihat IG-nya Mas Ana di ini TSY Bot PKM GM. Nah, Sibot. ini. Nah, Itu harus beli nganu nggak sih, follower apa ini enggak sih? lengkap. Apa nggak harus? Nah, ini
botnya masalah kemarin belum tak benerin. Nah ini kan termasuk inilah, termasuk apa ya? Ada ini penghargaan proposal. Anggaran Penghargaan proposal. proposal. Ah, kayak ide terkeren, Hmm. eh pengumpulan laporan akhir tercepat. Nah, itu ada kan. Sosial media terbaik. Nah, itu juga ada. Nah, katanya tuh yang masuk sosial media terbaik tuh malah nggak lolos BIMNAS katanya. Bisa nggak Masa? lolos BIMNAS. Nah, itu sakit hati kan. Aduh. Setidaknya dapat lah. Setidaknya dapat itu sosial media. Nah, cuman nggak ini katanya nggak ini nggak apa ya? Maksudnya nggak pasti kita lolos ke BIMNAS kalau dapat penghargaan gitu. Tapi ada, harusnya tahun ini juga ada deh. Oh, itu dari internal UGM-nya sendiri atau gimana? Enggak, dari itunya, Kemendikbudnya. Coba Mas Sona ini lihat apa sih di mana? Di YouTube tuh ada sebelum PKP 2 apa sesudahnya ya. Nah, itu pengharga, penghargaan PIMNAS. Soalnya waktu dulu tuh topikku itu tentang PKMRE kan, apa itu tentang pemodelan banjir komposit dulu itu. Dan sebenarnya bisa dikatakan ya kalau dari sudut pandangku ya memang cukup bagus sih. Cuma kan kita ya kembali lagi ke dosen yang menilai kan. Oh, Hmm. maksudnya tim simbol mawanya, oh ini nggak bagus apa enggak. Cuma kalau bisa dikatakan relate ya sekarang ini apa ya curah hujan meningkat drastis bahkan di Jogja beberapa waktu lalu kan banjir kan sampai Ya. ada bahkan baru tahu loh utara UPN itu sampai banjir terus daerah Ya. mana lagi Ada padahal yang Jogja apa pohon robo katanya. itu Eh, ya itu ya Z. Yang pohon robo tuh di UPN ya? Pohon robo, pohon tumbang. Ya, nah ya itu kan. itu menurutku tuh sebenarnya pemodelan banjir kemudian dimodelkan beberapa tahun ke depan itu tuh sebenarnya bagus waktu itu juga kami ngusulin pakai mesin learning juga terus pakai pemodelan cuaca kayak gitu untuk menentukan jenis banjirnya ini banjir yang berasal dari luapan sungai atau mungkin genangan dari Hmm. air hujan atau banjir bandang kayak gitu cuma oh ya waktu itu kedua nggak lolos pendanaan sih kayak Oh iya. gitu. Nah, itu ya. Yang penting kita fokusin ini aja tuh. Ya, Yang sebenarnya ya nggak masalah plan sih. B ini. Sama kalau lolos kan rezeki alhamdulillah. Kalau Plan enggak ya B, plan B PMW. PMB. Oh, yang anu ya apa itu wirausaha itu ya. Ah, plan B. Rencana B. Nah, itu. Enggak ini proposalnya masukin Double lomba ya. lain. Oh, masuk lomba lain. Ah, Sekarang tuh jadiin kalau nggak salah atau ya enggak tak jadiin lihat. paper enggak sih? Ya kan? Oke, ya bisa sih sebenarnya itu. Heeh. Sebenarnya itu PKM ini tuh aku rencana ada dua topik loh. Maksudnya sama-sama antara dua KC atau satu KC satu PI. Tapi yang waktu terbit pedoman PKM Tahun ternyata ini enggak boleh nggak kan? boleh nggak bisa satu orang itu satu tim itu terus habis itu kalau nggak salah habis pengumuman lolos internal itu kan langsung pada bingung gitu gitu nggak boleh dua satu orang hanya boleh satu kelompok gak sih itu waktu di grup Ah, WA tanya di kecuali kalau satunya GFT atau AI. masa Boleh. Karena dia enggak ini katanya nggak terlalu ini nggak terlalu sibuk gitu loh katanya sih oh baru tahu aku nggak tahu ya atau tanyain lagi lah. Tapi ya kemarin tuh ada yang ini yang apa ada yang
ini presentasi kan, karena presentasinya di hari yang sama. Jadi pilih salah satu tim, teman Muktada. Hmm. Nah, itu terus penilaiannya Itu gimana Kak? sulitnya kalau ada dua. Bukan. Nggak apa kalau kalau ada yang satu tuh salah, ada satu yang berhalangan tuh, ya lanjut aja presentasi. Ya. Mau gimana? Nggak mempengaruhi Karena nilai kekompakan gitu. kita waktu ya itu juga masalahnya. Soalnya di waktu presentasinya itu kan pakai wheel, spin wheel Oh, spin wheel. Oh, kelompoknya. ya. Oke, oke, oke. Kalau Hmm. itu depan tuh rencana di mana itu Pimnas itu? Unair. Oh, Unar. Oh, Surabaya ya. Oke, oke. Panas tempat itu, Surabaya. Ya itu. Oke, Enak oke. eh, enak lagi kalau luar ini ya, luar Jawa ya. Bisa main gitu ya. Ya, enak sih pengen. Itulah paling ya gimana ya? Kayak satu lagi sebelum Pimnas tuh kita ada ini bootcamp UGM gitu. Tahu nggak sana? Itu yang nganu gak sih yang dikumpulin semua itu yang masuk Pimnas itu? Hmm. Itu cuma Hmm. satu Nah, hari apa berapa hari itu? 1 hari 2 malam. 2 hari, Deng. dua Dua hari hari satu masuknya. malam. 2 hari Hmm. 1 malam. Itu di apa ini tuh? Dikasih Nah, jadi materi? ah, materi latihan presentasi. Latihan presentasi sama kayak poster gitulah. Pokoknya 1 malam tuh difokusin untuk Pimnas gitu, persiapan Pimnas. Enak di ini di Hotel Sheraton Maguwo, tuh nggak, Mas? Nggak tahu. Tapi kalau Maguwo Nah, tahu. itu sebelum jalan Solo tuh kan, Hmm. di situ. Gimana? Mantap. Mantap. Oke, oke. Oh ya, mungkin karena berhubung udah malam juga ya, ada Nah, mungkin dari Muktada bisa menyampaikan mungkin nah ya, sedikit closing. closing statement gitu ya, Ah, ah, pesan-pesan atau makanya, ya intinya atau tips and tricks cepat hmm, cepat kilat lolos makanya, timnas. ah, yang penting eh, kita sekarang fokus revisi proposal. Cuman kalau ada yang lain tuh siap-siap plan B-nya aja sih. Kalau misal di proposal ini nggak lolos, kita mau masukin ke mana luarannya. Sama ya itu. Banyak-banyak eh, minta doa orang tua. Siap. Oke, oke, oke. Ah, paling paling itu. Ya nggak terlalu inilah, nggak terlalu gimana gimana kalau masih awal-awal kan. Hmm. Atau nanti habis kita ini lagi apa bikin gini lagi danaan Oh, oke, oke, oke. Ya. apa ngomong-ngomong lagi. Hmm, Boleh boleh. Nah itu dari Mbak masalah. oke. Mungkin terima kasih ya Muktada yang sudah menyempatkan malam hari ini untuk sharing santai gitu ya terkait PKM, kemudian Timnas itu seperti apa. Orang itu mengatakan Timnas itu kayak OSN, tahu nggak kamu OSN itu? Dulu waktu SMA. Iya. Jadi ada Ah, orang yang punya mahasiswa kebanyakan tuh menganggap OSN Timnas itu OSN-nya mahasiswa kayak gitu karena mungkin salah satu ajang yang bergengsi ya di tengah mahasiswa yang dalam tanda kutip memiliki semangat riset iya. jenisnya kurang lebih seperti itu. Ah, Ya, betul harapannya betul. dengan adanya sesi sharing ini dan ya tanya jawab
santai gitu ya. Siapa tahu bisa motivasi orang lain, mungkin terutama saya yang ada di Zoom ini gitu ya. Ya semoga bisa bermanfaat. Semangat KC. Selamat Kati, ya semoga Bertempur. bisa lolos PIMNAS, semoga Nah, bisa lolos sampai dapat medali, amin. Insya Allah bisa ketemu Muktada di sana gitu. kayak Amin. Pak, sama kalau pendanaan tuh kan ada ngumpul barengan. Kayak apa? Oh, Abis lolos tuh ke GSP kemarin tuh, yang gitu. lolos pendanaan. Nah, itu baru lolos pendanaan, udah disuruh ngumpul lagi kalau game tuh. Dikasih apa? Heeh, Beban aja sih. kayak bootcamp gitu. Heeh. Sip, sip. Beda mungkin gitu aja ya Muktada. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga hal yang disampaikan oleh Muktada bisa bermanfaat untuk saya dan teman-teman yang nanti menyaksikannya melalui YouTube atau media informasi yang lainnya. Mungkin itu saja, Muktada. Terima kasih. Jazakallah khairan. Saya akhiri ya rekamannya.